waktunya, Nak. Kata raja. Ayahanda, maafkanlah hamba. Hambalah pelakunya. Ia mengaku menghilangkan anting emas saat menggunakannya mengambil ilmu secara diam-diam beberapa hari sebelumnya. Laporan putra raja itu mengejutkan Raja Alukalia dan para pengawal kerajaan. Dia berminat pada janjinya untuk menghukum pelaku yang kini tak lain adalah putra kesayangannya itu. Tinggalkan istana ini, Nak. Pergilah. Susuri pantai mandal itu. Jangan berhenti sebelum kau temukan pancing emas itu. Kata Raja Alukalia. Esok harinya, ketika matahari terbit, seluruh pengawal serta seluruh rakyat sudah berjajar rapi di depan gerbang istana kerajaan Alukalia. Mereka semua hendak melepas putra raja yang diganjar untuk anak itu. Pergilah, putraku, jangan berhenti sebelum kau temukan pancing emas itu. Kata raja sambil mengukurkannya. Putri raja juga berani sambil menyatakan keinginan mendampingi kakaknya pergi dari kerajaan. Saya selalu bersama kakak. Saya dihukum pada itu. Pintar putri raja sambil terserangin. Saya sang putri sepertinya sudah lelah. Semua memutuskan untuk tetap tinggal di kerajaan di malamnya. Sampai tidak punya pasrah, merelakan putra putrinya pergi dari kerajaan mencari pancing emas. Bahkan kata pengawalan karena terikat hukum adat, maka berangkatlah kakak beradik itu. Di perjalanan, putra raja berusaha hari untuk menunggunya di sebuah gubuk yang akan dibuat putra raja. Ia tak tega, sang adik ikut menanggung kesalahannya dan melakukan perjalanan yang sangat berat. Kendati susah menolak, akhirnya sang adik menuruti keinginan putra raja untuk tinggal di gubuk. Perjalanan dengan seorang diri, sang putra raja sepanjang pantai mandal sudah disusurinya sampai benar-benar kehabisan tenaga. Namun pancing emas yang dicarinya tak kunjung ditemukan. Putra raja lalu bertiga bertindak yang tumbuh di sebuah pantai. Kelelahan dan dinginnya angin bakar tak sadar membuatnya terserak-serak. Di jalan hidupnya, putra raja itu bermimpi melihat kerajaan yang sangat cemerlang. Karena terbuat dari emas dan bertatakan berlian. Putra raja lalu bersombong karena mimpinya itu. Putra raja lalu melanjutkan perjalanannya walaupun hari telah datang. Ketika melihat lautan, ia tiba-tiba melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Kemudian ia memberanikan diri berenang ke dasar laut mengikuti cahaya tersebut. Betapa terkejutnya putra raja setelah tiba di dasar laut. Di sana berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar. Di lubuk istana berisikan emas dan bertatakan berlian. Putra raja lalu mendapati istana dan bertanya soal kerajaan tersebut. Ternyata nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Langkasi. Ketika berada di pintu gerbang, kayu-kayu terdengar suara berdua dan mimpi kesakitan. Putra raja lalu bertanya kepada penjaga istana tiba suara itu. Itu putri dasar laut yang sedang sakit. Udah mengawal. Putra raja kembali teringat pada mimpinya yang persis seperti kejadian yang dialami saat itu. Lantaran penasaran, putra raja melangkah diri. Saya bukan tadi tuan, akan tetapi saya ingin mencoba mengobati putri dasar laut itu. Kata putra raja. Penjaga istana itu sempat terkejut. Ia bergegas masuk ke dalam istana dan mengabarkannya kepada sang raja Naksasi. Raja mengizinkan tuan masuk ke dalam istana.
Harta penjaga setelah lapor ke raja. Putra raja akhirnya bertemu dengan raja kerajaan yang tadi. Sang raja rupanya sudah pasrah kepada siapapun yang berniat baik menyukai putrinya. Putra raja lalu memiliki satu sang putri. Rupanya di bagian leher tampak sesuatu yang bersinar. Maka putra raja berusaha membuka mulut sang putri. Tak disangka, benda yang bersinar itu adalah sachet emas yang selama ini